Pemirsa, kembali berjumpa dengan saya di channel Generasi Abad. Dalam kesempatan ini kita berbincang mengenai arah masa depan sawit Indonesia. Baik, dalam kesempatan ini sebagaimana yang kita lansir di laman cnbcindonesia.com bahwasanya Cina mau investasi teknologi sawit terkini dengan nilai 149 triliun rupiah di Republik Indonesia. Pengusaha sawit dalam negeri saat ini tengah mempertimbangkan untuk memperbaharui teknologi pengolahan CPO atau minyak kelapa sawit. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi jumlah emisi karbon yang disebabkan oleh proses pengolahan sawit tersebut. Selain itu, perubahan teknologi juga untuk menjaga nutrisi dari sawit itu sendiri. Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia DMSI Bapak Sahat Sinaga mengatakan perubahan teknologi ini dilakukan karena teknologi yang sudah ada mulai usang. Selain itu, perubahan teknologi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas sawit, emisi gas buang, dan industri sawit itu sendiri. Perubahan teknologi pengolahan minyak sawit sudah mulai ketinggalan zaman dan dilakukan untuk mengurangi emisi karbon yang cukup tinggi, menjaga nutrisi sawit itu sendiri, dan meningkatkan kualitasnya, kata Bapak Sahat kepada CNBC Indonesia Kamis 15 Mei 2025. Adapun DMSI saat ini tengah menjajaki kerjasama dengan Agro Investama Group terkait perubahan teknologi ini. Selain itu, DMSI juga telah bertemu dengan Bapak Menteri Ekonomi Kreatif Bapak Teuku Rifki Harsha atas kreativitas teknologi dalam hal sawit. Kami bekerja sama dengan Agro Investama Group untuk mengembangkan teknologi pengolahan sawit dengan cara triproses. Kami juga telah bertemu dengan Menteri Ekonomi Kreatif membahas kreativitas teknologi ini, ungkapnya. Saat itu, Cina mulai tertarik untuk investasi dalam bentuk mesin sebesar $9 miliar atau sekitar 148,59 rupiah triliun, asumsi kurun 16 510 rupiah. Namun pihak Cina meminta untuk dapat membeli emisi karbon dan hasil produksi sawit sebesar 35 rupiah. Pemirsa, Cina akan bersedia memberikan bantuan investasi mesin pengolahan sawit sebesar 9 miliar dan mereka juga berniat ingin membantu petani kita dengan catatan mereka diberikan hak untuk membeli emisi karbon itu dan 35% dari hasil produksi sawit model baru bernutrisi tinggi. Saat ini kami dengan Cina tengah dalam proses penjajakan, ujar Bapak Sahat. Pemirsa, sudah saatnya kita mengetahui gerak-gerik dunia mengapa karbon sawit merupakan salah satu komponen penting dalam industri minyak sawit. Berikut beberapa alasan mengapa karbon sawit sangat penting bagi dunia. Pertama, manfaat karbon sawit ya. Bahan baku biodiesel. Karbon sawit digunakan sebagai bahan baku utama dalam produksi biodiesel. Biodiesel merupakan alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan dapat mengurangi tergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, mengurangi emisi gas rumah kaca. Penggunaan karbon sawit dalam produksi biodiesel dapat mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi pada perubahan iklim. Yang selanjutnya, yang ketiga, sumber energi terbarukan. Karbon sawit merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diperbarui secara alami. Hal ini berbeda dengan bahan bakar fosil yang merupakan sumber energi tidak terbarukan. Yang keempat, pengembangan ekonomi lokal. Industri karbon sawit dapat memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan ekonomi lokal, terutama di negara-negara produsen minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia. Yang kelima, pengurangan ketergantungan pada bahan bakar impor. Penggunaan karbon sawit dalam produksi biodiesel dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi nasional. Tantangan pada peluang. Pertama, pengembangan teknologi yang lebih efisien dan efektif dalam produksi biodiesel ini dari karbon sawit dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Yang kedua, pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan yang baik dalam industri karbon sawit dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan meningkatkan keberlanjutan industri. Yang ketiga, pengembangan pasar. Pengembangan pasar biodiesel yang lebih luas dan stabil dapat meningkatkan permintaan dan harga biodiesel sehingga dapat meningkatkan keuntungan industri karbon sawit. Dalam keseluruhannya, karbon sawit merupakan komponen penting dalam industri minyak sawit yang memiliki potensi besar untuk mengurangi emisi GRK, meningkatkan ketahanan energi nasional, dan memberikan kontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Inilah yang menjadi alasan mengapa Cina mau berinvestasi di Indonesia dengan imbalan dapat memperoleh yang dimaksud yaitu karbon sawit Indonesia. Pemirsa, menurutnya investasi tersebut direncanakan berlangsung selama 7 tahun dan akan dimulai maksud kami pada tahun 2026 mendatang. Dana tersebut akan difokuskan untuk pembangunan mesin-mesin tandan buah segar TBS dan pihaknya berharap nantinya petani dapat memanfaatkan lebih baik tidak hanya dari produksi tetapi juga mendapat keuntungan dari penjualan emisi karbon. Bapak Sahan menambahkan dengan adanya perubahan teknologi ini diharapkan kualitas sawit Indonesia bukan lagi diremehkan oleh banyak negara, melainkan dapat berkualitas lebih baik.
Kami berharap dengan adanya perubahan teknologi ini, kualitas sawit kita nantinya bukan lagi menjadi loyang, tetapi menjadi emas pungkasnya. Baik pemirsa, dalam kesempatan ini, demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam petani, salam tandan peduri.